Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamil Rizky dengan NRP 5051231031. Di sini saya akan mereview beberapa materi yang telah dipelajari di pelajaran statistika bisnis. Oke, yang pertama adalah dasar-dasar statistika. Kita akan mempelajari apa itu statistika. Statistika adalah bidang keilmuan yang mencakup pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan interpretasi data untuk pengambilan keputusan. Nah, di statistika itu ada yang namanya data. Data itu adalah core-nya statistika. Apa itu data? Data adalah kumpulan informasi. Nah, di statistika itu dibagi menjadi dua bidang keilmuan, yaitu statistika deskriptif yang artinya adalah cabang ilmu statistika yang berfokus pada pengelolaan, peringkasan, dan visualisasi data, dan statistika inferensi, yaitu cabang ilmu statistika yang berfokus pada penarikan sampel terhadap populasi. Nah, terdapat beberapa klasifikasi data dalam statistika. Jadi, data itu ada data kualitatif yang meliputi atribut dan label, dan data kuantitatif meliputi perhitungan dan pengukuran. Nah, habis itu terdapat 4 skala pengukuran yaitu nominal, ordinal, dan interval. Lanjut ke desain eksperimen. Jadi, studi statistika itu ada dua. Yang pertama adalah observasi, yaitu bagaimana pengamat itu hanya mengamati saja objek yang diamati. Nah, sedangkan kalau yang studi statistik yang eksperimen itu, pengamat itu dia mengamati dan melakukan treatment dan mengamati perubahan yang terjadi apabila diberikan treatment. Nah, di desain eksperimen itu ada 3 hal yang harus diperhatiin, yaitu adalah control, randomization, dan replication. Oke, sekarang kita lanjut ke teknik pengumpulan data dalam statistika. Jadi, teknik pengumpulan data itu ada dua, yaitu sensus dan sampling. Nah, kalau sensus itu skalanya dia seluruh populasi yang diambil, sedangkan kalau sampling dia cuma ngambil sebagian dari populasi yang merepresentasikan sifat dari populasi tersebut. Nah, habis itu biasanya orang-orang tuh makainya yang sampling karena dia tuh lebih efisien. Nah, tapi kalau kita pakai sampling karena kita ngambil semuanya, nggak lepas dari yang namanya sampling error. Nah, terus kita juga bakal mengenal macam-macam sampling, yaitu antara lain ya simple random sampling, stratified sampling, cluster sampling, systematic sampling, dan convenience sampling. Nah, terus kita mau lanjut bahas frekuensi distribusi. Nah, frekuensi distribusi itu adalah bentuk pengolahan data di mana data dikelompokkan dalam kelas-kelas berdasarkan interval. Habis itu dalam pembahasan ini kita mengenal adanya nilai tengah, frekuensi relatif, dan frekuensi kumulatif. Oke, terus kita lanjut ke visualisasi data. Kita mengenal ya, beberapa teknik tertentu seperti stem and leaf plot, habis itu ada dot plot, pie chart, bar plot, scatter plot, time series chart, sama visualisasi data dengan pattern. Terus kita lanjut ke yang namanya measure of tendency. Apa itu measure of tendency? Measure of tendency adalah suatu pengukuran nilai yang dapat digunakan untuk merepresentasikan nilai tipikal atau sentral dari suatu dataset. Biasanya berupa mean, median, modus. Mean itu apa? Mean itu rata jumlah keseluruhan dibagi ada berapa datanya. Habis itu median itu nilai tengah, sama modus itu nilai yang paling sering keluar. Lanjut ke measure of variation. Measure of variation adalah pengukuran nilai yang digunakan untuk merepresentasikan keberagaman dan persebaran data, mencakup range, variance, dan standard deviation. Terus yang terakhir tuh ada yang namanya measure of position. Jadi measure of position tuh adalah suatu pengukuran nilai yang digunakan untuk menentukan posisi relatif dari suatu entry data pada suatu dataset. Dalam topik ini kita akan mengenal yang namanya quartile, percentile, dan standard score. Sebelumnya kita mengenal yang namanya outlier. Nah, outlier itu apa sih? Outlier itu nilai yang jauh berbeda dari nilai yang dapat mempengaruhi mean, median. Jadi gimana maksudnya? Misalnya ada suatu berat anak SD kisaran dari 30 sampai 40. Nah, tiba-tiba ada anak SD yang beratnya 100 kilo. Nah, itu namanya outlier 100 kilo itu. Nah, dengan menggunakan teknik yang tadi itu quartile, percentile, sama standard score, kita dapat mendeteksi adanya outlier dan mungkin dapat memperbaiki kualitas output dari mean atau mediannya. Kurang lebih begitu. Sejauh itu yang saya pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.